Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu pertama bulan yang ketiga ini masih diberikan kuat dan sehat. Saat ini kita mendengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu. Kami bisa melewati 2 bulan tahun ini dan memasuki bulan yang ketiga. Betapa luar biasa berkat-Mu. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini sebagian firman yang terambil dari Matius pasal 10 ayat 16 sampai dengan 20 yang berbunyi demikian. Kesulitan dan penderitaan. Lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Oleh karena itu, jadilah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Namun, berhati-hatilah terhadap orang-orang itu, sebab mereka akan menyerahkan kamu kepada Sanherib, dan mereka akan mencambuk kamu di dalam sinagoga-sinagoganya. Dan kamu akan digiring ke hadapan para gubernur dan juga raja-raja demi aku, sebagai kesaksian terhadap mereka dan terhadap bangsa-bangsa. Namun kapanpun mereka menyerahkan kamu, janganlah merasa khawatir bagaimana atau apa yang harus kamu katakan, karena hal itu akan diberikan kepadamu apa yang harus kamu katakan pada saat itu. Karena bukan kamulah yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu yang berkata-kata di dalam kamu. Saudara yang dikasihi Yahweh, ditegaskan di sini kita akan mengalami hal-hal yang mengerikan di akhir zaman ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Tetapi ditegaskan oleh Tuhan Yesus, jangan kamu takut sebab kamu akan diajari oleh Roh Bapamu berkata-kata. Hari ini saya berikan temanya Roh Kudus Guru kita. Sekali lagi, Roh Kudus Guru kita. Kalau bicara tentang guru, berarti itu yang memiliki kemampuan, ya kualitas, daya yang mampu mengajari orang yang tidak mampu. Di dunia ini ada banyak guru, tapi ada banyak batasannya. Tapi hari ini saya tegaskan Roh Kudus Guru kita. Kita tahu di dunia yang sekarang ini, iblis sedang berkeliaran seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari orang yang diterkamnya, karena dia tahu waktunya tinggal sedikit lagi. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6-10, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Tapi jangan takut saudaraku, sebab ada Roh Kudus yang diutus oleh Bapa di dalam pribadi kita masing-masing. Apa saja yang Roh Kudus ajarkan kepada anak-anak Yahweh? Yang pertama-tama, Roh Kudus mengajari kita untuk memberikan jawaban yang benar. Sekali lagi, Roh Kudus mengajari kita memberikan jawaban yang benar. Itu di ayat yang ke-20 tadi dalam Markus pasal 13 ayat 11 juga. Roh Kudus akan mengajari apa yang harus kamu jawab. Sebenarnya kalau kita benar-benar dipenuhi Roh Kudus, ketika kita sedang ujian, Roh Kudus tahu apa kunci jawaban itu. Pasti kita benar, asal benar-benar kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka kita menjadi orang-orang yang cerdas, sebab guru kita bukan roh iblis, sebab roh iblis itu menyesatkan manusia, membuat manusia bingung, membuat manusia gelisah, takut. Tapi Roh Kudus itu mengajari kita kepada hal yang benar dan yang kudus. Yang kedua,
Apa yang Roh Kudus kerjakan bagi kita? Roh Kudus mengajari kita untuk melakukan firman Yahweh. Di dalam Yehezkel pasal yang ke-36 ayat 27 dikatakan bahwa aku memberikan rohku kepadamu supaya engkau melakukan ketetapanku dan berjalan dengan ketetapanku. Ya, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 juga dikatakan bahwa Roh Kudus itu membawa engkau kepada kebenaran. Saudaraku, kalau kita hidup dipimpin sama Roh Kudus, kita pasti melakukan firman Yahweh. Kenapa banyak orang sekarang tidak hidup dalam firman Yahweh? Jawabannya sederhana, belum dipenuhi Roh Kudus. Mungkin dipenuhi oleh roh lain. Kalau roh iblis ngajarin engkau berdusta, mencuri, engkau melakukan kejahatan, karena itu pekerjaan iblis. Tapi kalau engkau hidup di dalam Roh Kudus itu mengajari engkau dalam firman Yahweh. Firman Yahweh katakan, jangan khawatir apa yang kau makan, minum, dan pakai. Kalau ada Roh Kudus dalam dirimu, engkau tenang, engkau ada damai sejahtera. Karena itulah pekerjaan Roh Kudus mengajari kita melakukan firman Yahweh. Yang berikutnya, apa yang Roh Kudus kerjakan ajari kita? Roh Kudus mengajari kita untuk hidup di dalam kasih. Kita tahu dalam buah Roh Kudus yang pertama Galatia pasal 5 ayat 22 adalah kasih. Dan di dalam Roma pasal 5 ayat 3-6 di situ dikatakan Roh Kudus memampukan kita untuk mengasihi orang, setiap orang, tanpa membeda-bedakan suku, budaya, ekonomi, tingkat sosialnya. Kita mengasihi semua orang karena kita diajari Roh Kudus hidup di dalam kasih. Jadi kalau ada orang mengatakan saya sudah hidup di dalam Roh Kudus, tetapi kasihnya pilih-pilih kasih, itu enggak benar. Atau memberi persembahan kepada Yahweh sekedar seperti tukang parkir, itu benar, berarti engkau belum mengasihi Yahweh itu yang benar dan belum hidup dalam Roh Kudus yang benar. Engkau menolong sesama selalu hitung untung rugi, berarti kau belum hidup di dalam kasih. Kalau engkau hidup dalam Roh Kudus, engkau hidup dalam kasih, tidak peduli dengan omongan orang, kau mengasihi orang apa adanya. Itu bukti engkau penuh dengan Roh Kudus. Yang berikutnya, Roh Kudus mengajari kita untuk selalu merdeka. Ya, dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17, Tuhan itu adalah roh, di mana roh Yahweh, di situ ada kemerdekaan. Jadi kalau ada orang sekarang ini banyak khawatir, gelisah, bimbang, saya perlu pertanyakan, engkau bukan dipenuhi Roh Kudus. Itu pekerjaan iblis. Pekerjaan Roh Kudus membuat hatimu tenang, pikiranmu tenang, engkau merdeka. Punya uang, tidak punya uang, berhasil, tidak berhasil, engkau selalu hatimu merdeka. Karena itulah tugas Roh Kudus, memerdekakan roh kita setiap saat, pikiran kita setiap saat. Bahkan tubuh kita ini juga dibuat merdeka. Karena firman Yahweh katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bagaimana mungkin hatimu gembira kalau tidak ada Roh Kudus? Itu tidak mungkin. Kalau ada Roh Kudus, pasti di mana ada Roh Kudus tadi, di situ ada kemerdekaan, pasti gembira, pasti sukacita. Engkau selalu merdeka menghadapi segala keadaan. Seperti yang dialami oleh Ayub, hilang harta, hilang anak 10 dalam satu hari. Dia berkata, Yahweh yang memberi, Yahweh mengambil, terpujilah nama Yahweh. Dia hatinya tetap merdeka. Harta boleh hilang, anak meninggal semua. Mungkin engkau berkata, parah banget si Ayub itu. Itulah buktinya kalau kita hidup di dalam Roh Kudus. Ada kemerdekaan. Jangan kalau keadaanmu baik baru tenang hatimu. Itu pekerjaan iblis. Kalau engkau ada Roh Kudus, apapun keadaanmu tetap hatimu tenang, merdeka. Berikutnya, Roh Kudus juga mengajari kita untuk hidup di dalam kebenaran.
Sekali lagi, Roh Kudus mengajari kita untuk hidup dalam kebenaran. Yohanes 16 ayat 17. Ketika roh kebenaran itu atau Roh Kudus itu turun bagi kita, Dia ngajarin kita hidup dalam benar, berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak, sesuai dengan Matius pasal 5 ayat 37. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Itu berarti hidup dalam kebenaran. Banyak orang di mulutnya berkata iya, di hatinya tidak. Atau sebaliknya di mulutnya tidak, tapi di hatinya iya. Itu nggak benar. Jadi kalau ada Roh Kudus di hatimu, Roh Kudus mengajari engkau berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Itu namanya hidup dalam kebenaran sesuai dengan firman Yahweh. Jangan seperti Adam ketika ditanya Yahweh, apakah kau makan buah pohon yang kularang itu, Adam? Jawab Adam, perempuan yang kau taruh di sisiku, itulah yang memberikan buah kepadaku. Pertanyaan Yahweh, apakah kau makan buah pohon itu? Harusnya jawabnya iya atau tidak. Ini malah menyalahkan perempuan, menyalahkan Yahweh. Kenapa kau ciptakan perempuan di sampingku? Gara-gara itulah aku makan buah pohon itu. Pertanyaannya tadi, apakah kau makan buah pohon itu? Harusnya jawab Adam, iya. Kalau Adam mengaku iya, saya yakin hukuman tidak parah kepada manusia. Tapi Adam justru tidak mau mengaku dosanya. Maka jika engkau sudah hidup dalam Roh Kudus, belajarlah engkau hidup apa adanya. Kalau memang engkau orang miskin, ngaku orang miskin. Kalaupun orang kaya, ngaku orang kaya, nggak perlu sombong juga. Tapi sekarang banyak gaya manusia. Orang kaya gayanya miskin, orang miskin gayanya kaya. Itu kebohongan, itu bukan pekerjaan Roh Kudus, itu pekerjaan iblis. Pura-pura kemunafikan, maka perlu bertobat sebab kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat, agar kita benar-benar hidup sesuai dengan kebenaran. Jangan membuat perbuatan yang salah. Seperti Adam sudah dilarang tidak boleh makan buah pohon, malah dia makan. Yudas sudah dilarang, ada di antara kamu yang akan menjual aku, lebih baik orang itu tidak dilahirkan ke dunia. Tapi Yudas tetap melakukan, dan engkau lihat akhir hidup dari Yudas seperti apa, karena dia tidak hidup di dalam kebenaran. Ketika dia membawa ahli Taurat, dia bikin kode, siapa yang aku cium itulah yang kau tangkap. Begitu bertemu dengan Tuhan Yesus, hai Rabi, gimana kabarmu? Munafiknya bukan main, padahal itu kasih kode, inilah guruku yang harus kamu tangkap. Jadi lain di bibir, lain di hati. Maka bertobatlah engkau jika sering engkau di luar daripada kebenaran firman Yahweh. Mulai detik ini bertobatlah engkau. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak, supaya engkau selamat. Yang berikutnya apa Roh Kudus yang ajarkan kepada kita? Roh Kudus mengajari kita untuk menjadi anak-anak Elohim. Roma pasal 8 ayat 14-17. Kalau kita anak Elohim, anak Yahweh, maka Bapa kita itu adalah Yahweh, maka perbuatan kita juga sama seperti Bapa kita, hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Jangan mengaku anak Yahweh, anak Elohim, tapi berdusta, mencuri, berbohong, melakukan tipu-tipuan, jual barang yang tidak benar, cari untung dari penjualan yang tidak benar, itu tidak benar. Oleh karena itu, belajarlah engkau menjadi anak-anak Elohim. Yang terakhir, Roh Kudus itu mengajari kita tentang karunia-karunia Roh Kudus dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai 11. Di situ ada 9 karunia. Karunia hikmat, pengetahuan, karunia mujizat, kesembuhan, karunia membedakan bermacam-macam roh, yaitu karunia untuk bernubuat, karunia untuk mengartikan bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Jadi betapa kayanya kita kalau benar-benar kita hidup di dalam Roh Kudus. Kita orang-orang yang istimewa, dimanapun kita menjadi berkat bagi semua orang. Sehingga
kita menjadi anak-anak Yahweh, dan ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita layak bertemu dengan Dia dan dibawa masuk ke surga. Demikian firman Yahweh. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur, kami bangga Engkau mengutus Roh Kudus menjadi guru kami, penolong kami, yang membimbing kami, sehingga kami menang melawan segala tipu muslihat daripada si jahat, si iblis. Dan berkati anak-anak-Mu supaya mereka merdeka dari intimidasi roh-roh jahat, sebab Engkau memberikan Roh Kudus kepada kami untuk memerdekakan kami, memeteraikan kami menjadi milik Yahweh, untuk juga hidup dalam kebenaran, untuk kami melakukan kehendak Bapa setiap saat, dan berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Terima kasih, berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, juga anak-anak. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu, persatukan semua. Berkati seluruh anak-anak-Mu. Berkati bangsa dan negara kami ini supaya tetap aman, khususnya menjelang pengumuman hasil pemilu, supaya berjalan baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.